Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Altigris, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Cilegon 5, Kota Cilegon. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, fasilitator kami Bapak Yermia Sabto Nugroho dan pengajar praktek kami Ibu Mas Ainia. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Mari kita saksikan contoh kasus penerapan segitiga restitusi sebagai berikut. Kasus 1. Stiker WA membawa petaka. Di kelas 6B terjadi adu mulut antara Mita dan Iva. Kejadian itu dipicu oleh Iva yang membuat stiker WhatsApp dari foto Mita, kemudian disebarkan di grup WA kelas. Mita merasa tersinggung, marah, dan tidak bisa menahan emosinya. Tadi pagi Pak Guru mendengar keributan di kelas. Ternyata kamu terlihat marah dan tidak bisa menahan emosi kepada Iva, ya? Iya Pak, kesel banget saya. Kenapa kesel? Iva ngotoin saya buat dijadikan stiker WA Pak, terus disebarin di grup kelas. Mending kalau bagus. Ini jelek, makanya saya marah. Oh begitu, wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Pak Guru ada di posisi kamu, pasti Pak Guru juga akan marah dan melakukan hal yang sama. Iya Pak. Lalu apa yang kamu lakuin ke Iva? Saya marah-marah Pak, saya ngomong kasar sama dia. Terus tanpa sadar saya mengebrak meja. Oh begitu, pasti kamu melakukan itu ada alasannya, ya? Iyalah Pak, masa saya diam saja sih Pak? Saya kan malu kalau foto saya dijadikan stiker WA. Kenapa harus foto saya, bukan foto Iva sendiri? Oke, wajarlah kalau kamu marah, benar. Pasti kita malu kalau foto kita dibuat stiker sama orang lain. Pak Guru juga menghargai tindakan kamu karena kamu hanya menggebrak meja. Tidak lebih dari itu, tidak sampai memukul, dan lain sebagainya. Iya Pak. Sekarang coba kita pikirkan, Mita, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja itu dan membuat heboh di kelas, apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang dilanggar? Saling menghormati antar teman atau Pak? Oke, betul. Menurut kamu, menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan kelas kita apa yang harus dilakukan pada saat kamu sedang marah? Bersabar Pak, harus lebih tenang. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Mita?
harus lebih bersabar dan harus lebih tenang. Kalau ada teman yang menjadikan foto saya menjadi stiker WA, itu tandanya mereka suka dengan saya, atau saya langsung melaporkan kepada Pak Guru sebagai wali kelas saya. Bagus, tepat sekali tindakan kamu, Mita. Ya Pak. Oke, kalau begitu sekarang kamu sudah boleh kembali istirahat. Tetap semangat ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kasus 2. Rifan yang tidak mengerjakan tugas. Pak Tigris tidak bisa mengajar seperti biasanya di kelas 6B karena harus mengikuti rapat penting di Dinas Pendidikan. Pak Tigris pun memberikan tugas kepada siswa kelas 6B agar kelas tidak kosong. Namun Rifan tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas, Rifan tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Pak Tigris menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Rifan. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Rifan masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Tigris pun memanggil Rifan untuk klarifikasi. Tigris. Selamat pagi, silakan duduk Rifan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Rifan, kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Ya, betul. Tapi kemarin kamu masuk kan? Ya Pak, masuk, tapi saya tidak mengerjakan tugas. Rifan, begini. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Tigris ya. Namun setiap tindakan itu pasti mempunyai alasan. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas, Rifan? Saya capek dan mengantuk Pak, soalnya malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum Pak. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab Pak. Nah, ternyata kamu tahu kan? Terus, apakah kamu punya solusi atas masalah ini? Ya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Tigris dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Pak Tigris apresiasi untuk tanggung jawab kamu. Dan kamu sekarang boleh kembali istirahat. Terima kasih Pak Tigris. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita, kelas 6B SDN Slogan 5. Saya merasa senang sekali diajak berdiskusi oleh Pak Tigris selalu wali kelas saya untuk dapat mengendalikan diri pada saat marah. Saya menyadari harus bisa bersabar dan lebih tenang lagi dalam menghadapi masalah, tidak berpancing atau terbawa emosi. Harus bisa saling menghormati dengan teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan, kelas 6B SDN Slogan 5. Saya merasa senang sekali bisa berdiskusi menyelesaikan permasalahan saya tidak mengerjakan tugas bersama wali kelas saya, Pak Tigris. Saya menyadari harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Harus diselesaikan dengan baik sesuai dengan keyakinan kelas saya. Juga harus disiplin, jangan tidur terlarut-larut. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.